apa kabar semuanya? Ya, semoga selalu sehat, sukses, dan bahagia. Di video kali ini Bu Silvana akan membahas materi tentang pemrograman linier. Oke, kita mulai ya. Kenapa sih pemrograman linier itu diperlukan? Ya, pemrograman linier itu diperlukan karena setiap perusahaan atau organisasi memiliki keterbatasan atas sumber dayanya, baik keterbatasan dalam jumlah bahan baku, keterbatasan dalam jumlah mesin, peralatan, ruang, tenaga kerja, jam kerja, maupun juga modal. Dengan keterbatasan ini, perusahaan ya itu perlu merencanakan strategi untuk dapat mengoptimalkan hasil yang ingin dicapai, baik itu berupa keuntungan maksimal atau biaya minimal. Nah, berbagai teknik ini ya, itu adalah salah satu di antaranya adalah pemrograman linier. Nah, apa yang disebut dengan pemrograman linier? Pemrograman linier adalah teknik pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah, mengalokasikan sumber daya yang terbatas di antara kepentingan yang seoptimal mungkin. Nah, di sini kita kenal apa yang disebut dengan fungsi tujuan. Fungsi tujuan itu merupakan suatu persamaan fungsi linier dari fungsi tujuan. Misalnya ya, merupakan pendapatan, keuntungan, atau biaya. Ini yang ingin kita cari nilainya ya, fungsi tujuan. Nah, dalam fungsi tujuan ini kita harus jelaskan apakah dia memaksimalkan atau meminimalkan fungsi tujuan tersebut. Nah, di situ kita akan melihat ya, bentuknya seperti apa, bentuk maksimal atau bentuk minimal. Nah, biasanya yang bentuk maksimal atau fungsi tujuan yang maksimal itu seperti keuntungan ya, memaksimalkan keuntungan ya kan pasti. Produksi juga dimaksimalkan keuntungannya ya. Penjualan juga dimaksimalkan untungannya. Penjualannya ya. Kemudian untuk fungsi minimal itu contohnya seperti biaya itu diminimalkan, resiko juga diminimalkan. Nah, dalam matematika, permasalahan program linier itu digambarkan dalam bentuk sebagai berikut nih, ya. Jadi fungsi tujuan ya, kita nanti mau pengennya seperti apa? Pengen memaksimalkan ya, memaksimalkan contoh kayak tadi pendapatan, keuntungan itu dimaksimalkan. Atau diminimalkan, seperti misalnya biaya, resiko itu diminimalkan. Itu rumusnya adalah Z sama dengan sigma ya. Dari J sama dengan 1 sampai N gitu ya. CJ dikali XJ ya. Kemudian dengan pembatasan atau daerah pembatasan itu adalah sigma I dari 1 sampai M, sigma J dari 1 sampai N, AIJ dikali XIJ. Nah, kemudian ini tanda pertidaksamaannya ini nanti tergantung dari kasus ya. Kasusnya pengen apa, lebih besar, pengen sama dengan, atau lebih kecil ya dari BI. Dan XJ ini lebih besar daripada 0 ya, di mana J itu 1, 2, 3 dan seterusnya sampai N gitu ya. BI juga lebih besar daripada 0, di mana I itu berjalan dari 1, 2 dan seterusnya sampai N. Nah, ini kita jelaskan ya apa sih yang dimaksud dengan rumus-rumus ini gitu ya. Nah, di sini Z itu disebut dengan fungsi tujuan. Ini Z ini adalah fungsi tujuan ya. XI adalah jenis kegiatan atau variabel keputusan, gitu ya. AIJ ini adalah kebutuhan sumber daya I untuk menghasilkan setiap unit kegiatan J, ya. BI adalah sumber daya I yang tersedia. CI itu adalah kenaikan Z jika ada pertambahan satu unit kegiatan J, gitu. Kemudian A, B, dan C itu disebut dengan parameter model. M adalah jumlah sumber daya yang tersedia dan N adalah jumlah kegiatan. Oke, sekarang kita mulai. Misalnya ada dua variabel kegiatan atau keputusan, ya. Jadi ada X1 dan X2. Dan ada 3 batasan sumber daya, artinya ada 3 persamaan, ya. Maka persamaan matematisnya bisa ditulis seperti ini nih, ya. Kita nggak tahu ya apakah kita pengen memaksimalkan atau meminimalkan. Z sama dengan C1 X1 ditambah C2 X2 dengan daerah pembatasan. A11 X1 tambah A12 X2, kemudian tandanya terserah mau pertidaksamaan seperti apa, lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan B1 ya. A21 X1 tambah A22 X2 ya, tandanya juga bebas, B2. Nah, ini B2 harusnya. Kemudian A31 X1 tambah A22 X2
dengan bentuk pertidaksamaan B3 gitu ya. Dan X1, X2 lebih besar daripada 0. Gitu. Nah, dalam pembuatan model pemrograman linear itu harus diusahakan untuk memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, tujuan yang akan dicapai dinyatakan dalam bentuk fungsi linear yang disebut dengan fungsi tujuan. Kemudian sumber-sumber yang tersedia itu dalam jumlah yang terbatas, jadi harus ada batasnya gitu ya. Dan pembatasannya harus dinyatakan dalam bentuk ketidaksamaan yang linear. Kemudian harus ada alternatif pemecahan, yaitu suatu solusi pemecahan yang memenuhi batasan kendala. Artinya setelah masalah itu ada ya, kita harus analisis pemecahannya gitu. Iya, maksudnya seperti itu yang terakhir. Nah, contohnya ini ya. Contohnya ada soal sebagai berikut. Contohnya ini ya, Arya Selokan adalah seorang pengusaha properti. Dia akan membuka sebuah perumahan mewah dengan 2 klaster, yaitu klaster A dan klaster B. Arya membutuhkan lahan sebanyak 1 hektar untuk membangun klaster A dan sebanyak 1 hektar untuk membangun klaster B. Jumlah lahan yang tersedia itu 6 hektar. Jadi ada pembatasan yaitu 6 hektar ya lahannya. Kemudian Arya Selokan juga menyediakan 9 fasilitas untuk klaster A dan 5 fasilitas untuk klaster B. Sedangkan jumlah fasilitas ini pun juga terbatas, dibatasi sampai 45 fasilitas. Ya. Jika pendapatan dari klaster A itu 8 triliun dan pendapatan dari klaster B itu 5 triliun, berapa unitkah ya rumah klaster A dan berapa unitkah rumah klaster B yang harus dibangun oleh Arya Selokan untuk mendapatkan pendapatan yang maksimal? Dari soal ini ya, dari soal ini kita perlu membuat pemodelan matematika. Kita buat tabel seperti ini, gitu ya. Di mana klasternya ada klaster A dan klaster B, ya. Klaster A dan klaster B karena dia merupakan fungsi tujuan, karena dia merupakan bagian dari fungsi tujuan, berarti dia harus dinyatakan dalam variabel X1 dan X2. Nah, inilah yang disebut dengan fungsi tujuan, ya. Jadi fungsi tujuannya karena kita ingin mendapatkan pendapatan yang maksimal, berarti di sini karena diketahui klaster A itu 8, klaster B itu 5, nanti fungsi tujuannya adalah memaksimalkan ya pendapatan ya dari 8 X1 ditambah 5 X2. Itu untuk fungsi tujuannya. Nah, sudah itu di sini ada yang namanya batasan atau kendala atau hal-hal yang diketahui ya dari persoalan ini, yaitu lahan dan fasilitas. Nah, di mana di situ klaster A membutuhkan 1 hektar lahan dan klaster B membutuhkan 1 hektar juga lahan. Nah, berarti nanti ya kita bisa membuat kalimat matematika adalah 1 kali X1 ditambah 1 kali X2 lebih kecil sama dengan 6. Kenapa lebih kecil sama dengan 6? Karena lahan itu tidak mungkin lebih dari 6. Ya, jadi kita punya stoknya cuma 6 gitu. Jadi kita akan buat dari stok yang kita miliki. Jadi tandanya adalah lebih kecil sama dengan. Kemudian fasilitas. Fasilitasnya ada, kalau untuk klaster A itu 9 fasilitas, klaster B itu 5 fasilitas. Berarti nanti waktu kita buat model matematika adalah 9X1 ditambah 5X2 ya, lebih kecil sama dengan jumlah fasilitas yang tersedia itu ada 45 fasilitas. Jadi lebih kecil sama dengan 4. Sehingga kalau kita selesaikan dengan metode simplex ya, kita punya beberapa metode ya. Jadi persamaan linear ini bisa dikerjakan dengan metode grafik, bisa dikerjakan juga dengan metode aljabar biasa gitu. Namun dalam perkuliahan kali ini kita akan selesaikan dengan metode simplex. Kenapa metode ini lebih menghasilkan hasil yang optimal ya, dan juga dia bisa dipakai untuk beberapa variabel, untuk banyak variabel. Sedangkan kalau untuk metode aljabar dan metode grafik itu terbatas ya variabel. Sekarang kita mulai menjelaskan solusi permasalahan tadi ya, si Arya Selokan dengan metode simplex. Jadi dituliskan yang tadi ini menjadi begini ya. Ini ya. Nah, terus kemudian ya, langkah awal ya, itu adalah merubah pertidaksamaan ya, ke dalam bentuk persamaan kanonik. Nah,
Persamaan kanonik itu menggunakan select variabel atau variabel pengetat. Ini contohnya nih seperti ini ya. Kita membuat persamaan kanonik X1 tambah X2 lebih kecil sama dengan 0, sama dengan 6, sorry. Ini ya. Ini kalau X1 dan X2-nya saya ganti menjadi 5, 5 itu kan lebih kecil daripada 6. Namun kita nggak tahu ya bagaimana biar dia jadi sama dengan 6 gitu ya. Artinya berarti saya harus tambahkan dengan nilai S1 atau select 1. Jadi bentuknya menjadi X1 tambah X2 tambah S1 sama dengan 6. Kemudian pertidaksamaan yang kedua itu pun juga kita buat dalam bentuk kanonik ya. Kita tahu 44 itu kan lebih kecil daripada 45, sorry ini 45 harusnya bukan 6 ya. Nah makanya dari situ nanti kita pengen tahu nih kalau kita buat sama dengan ya, berarti ditambahkan berapa sih biar jadinya sama dengan 45 gitu kan. Berarti kita tambahkan dengan S2 gitu. Jadi kita harus buat dalam bentuk persamaan kanonik dulu. Nah, kemudian dari fungsi tujuan dan fungsi batasan kita resumkan hasil sebagai berikut. Ini ya. Kemudian ya dari sini ya sekarang kita setelah dirubah dalam bentuk kanonik kita tuangkan ke dalam tablo. Nah, tablo ya, bukan tabel. Ini tablo namanya. Tablo itu bentuknya sebagai berikut, bentuknya seperti ini ya, bentuknya seperti ini. Nah, ini yang di sini ini nanti terisi variabel-variabelnya. Ada Z, X1, X2, S1 dan S2. Kemudian kita masukkan koefisien-koefisien dari pertidaksamaan tadi dari bentuk kanonik tadi ya, seperti berikut. Tadi sudah ya masuk ya. Ini 1, 0, 0 gitu Z-nya ya. Kemudian X1-nya 8, min 8, 19, min 5, 15, 0, 10, dan 001 gitu ya. Kemudian jangan lupa kita buat satu kolom namanya adalah RHS atau right hand side ya, atau ruas sisi kanan. Itu berisi dari nilai-nilai dari sisi kanannya gitu kan. Itu 0, 6 dan 45. Nah, kemudian kita tuliskan basis ya. Nah, basis itu adalah suatu kolom di mana dia itu nilainya 1 dan lainnya 0. Jadi kita cari. Ini basisnya ini adalah Z. Saya kenapa di sini tuh Z-nya itu nilainya 1 dan lainnya 0 gitu. Kemudian yang di sini dia S1. Kenapa di S1 tuh dia 1 dan yang lainnya dia 0. Makanya ditulis basis ya, dia merupakan basis. Dan yang di sini S2. Kenapa? Karena yang lainnya 0, dia 1 gitu. Terus kemudian pengenalan ya. Perkenalan dulu, ini baris pertama, ini baris kedua, dan ini baris ketiga. Nah, kalau kita lihat ya di sini ya, apakah sudah mendapatkan solusi optimal dari sini? Nah, apakah tablo 1 sudah optimum? Jawabnya belum. Kenapa? Karena masih ada unsur di baris B0 yang negatif. Nah, kalau ditanya solusinya apa sih di tablo pertama, solusinya berarti S1-nya 6 ya kan. Ini S1-nya 6, S2-nya 45 dan Z-nya masih 0. Nah, karena belum optimal, maka kita akan memperbaiki fungsi objektif ini. Nah, bagaimana caranya memperbaiki fungsi objektif? Memperbaiki fungsi objek adalah dengan cara memilih mana yang paling negatif. Yang paling negatif adalah di sini adalah min 8. Maka min 8 ini dinobatkan sebagai kolom kunci. Kemudian setelah itu kita membutuhkan baris kunci. Ya, baris kunci caranya adalah mencari dulu rasio. Ini ada rasio di kolom sini. Nah, rasio itu adalah perbandingan RHS dengan kolom kunci. Jadi bandingin ini RHS dengan kolom kunci. Tadi kolom kunci kita sudah dapat ya. Di sini yang paling negatif. Jadi semuanya jadikan kolom kunci. Ambil sebagai kolom kunci. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan perbandingan, didapatkan 6 bagi 1 adalah 6. 45 dibagi 9 dapatnya 5. Nah, dari sini mana yang paling kecil? Yang paling kecil adalah yang 5.
Nah, yang paling kecil adalah 5, yaitu baris kedua, gitu ya. Nah, terus kemudian dari sini kita jadikan dia sebagai baris kunci. Sudah ketemu kolom kunci, sudah ketemu baris kunci, berarti kita temukan yang namanya pivot. Nah, kita temukan pivot. Pivot itu adalah ini nih, intersection atau perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci. Pivotnya dalam hal ini adalah 9. Nah, unsur kunci ini, yang 9 ini kita harus rubah menjadi 1, gitu ya. Sedangkan unsur lainnya menjadi 0. Nah, untuk itu kita butuh yang namanya operasi baris elementer. Operasi baris elementer ya, ini yang bentuknya adalah 1, 0, 0 ini bertujuan sebenarnya untuk mengeluarkan S1 dan S2 dari basis. Nah, sehingga kita menggantikannya dengan X1 dan X2. Nah, sekarang kita kopas yang tadi ya, tabel 1, jadi sebagai berikut. Nah, kita kan membutuhkan baris elementer. Bagaimana caranya membuat 9 ini jadi 1? Artinya kita bagi dengan 9. Kalau dia dibagi dengan 9, artinya seluruh dari baris kedua ini kita bagi dengan 9. Ini kita lakukan. Jadi kita kalikan dengan kebalikannya. Kebalikan dari 9 adalah 1/9. Atau dibagi dengan 9 aja. Nah, kita bagi semuanya dengan 9. Kemudian B2-nya kita kopas. B2 itu apa sih? 095, 0145. Gitu kan? Kita kopas, kemudian kita bagi, dapatnya sekian. Gitu kan? Nah, hasil ini ya kita tulis ke tablo 2 ya. Hasil dari operasi baris elementer dengan membagi dulu bagi dulu baris 2 dengan 9. Ini didapatkan ini. Jangan salah ya, ini di baris kedua ya. Kita tulisnya harus benar. Jadi kita kopas, kemudian kita tulis di sini. Sudah. Selanjutnya ya. Kita sekarang ke baris yang lain, yaitu baris 1. Baris 1. Ini baris 1 ya. Kan ini udah jadi 1 nih ya. Ini kan semula udah jadi begini nih ya. Baris 2-nya. Dia jadi pivot gitu kan. Nah, dari baris 1 tuh mana sih? Baris 1 tuh 1. Padahal dia harus 0 ya kan? Harus 0. Bagaimana caranya biar jadi 0? Caranya dikurangin dengan lawannya. Lawannya 1 berapa? Minus 1. Dikalikan dengan baris kunci. Jadi ditambah lawannya dikali baris kunci gitu ya. Jadi nih, ditambah lawannya dikali baris kunci. Jadi sini saya tulis B1, nanti rumusnya adalah B1 dikurangi 1 ya. Kurangi 1 tuh dari sini nih 1 ya, dikali baris kunci. Dikurangi 1, 1 itu kan minus 1, minus 1 kan sama aja kan gini kan. Min 1-nya nggak kelihatan. Jadi rumusnya kita bisa dapatkan B1 dikurangi B2 gitu. Kemudian saya tulis dulu B2. B2 apa sih? B2 ini sudah berubah ya, sudah dibagi sama 9 tadi. Ya, sudah menjadi 1 ini ya. Jadinya 0,1/5/9, 0,1/9, 5 gitu kan. Kemudian saya tulis di depannya B1-nya. B1 saya kopas. B1 itu mana sih? 0,111, 0,6. Nah, kita hitung dapatnya ini. Setelah itu kita kopas ke sini deh. Gitu. Sudah selesai untuk baris 1 dan baris 2. Terakhir ya, langkah terakhir adalah kita coba untuk B0. Kita lanjutkan di slide selanjutnya. Sekarang kita mulai dari B0. B0 itu semula berapa sih? Ini 8 B0 ini. B0-nya 8. Dia harus jadi 0 ya, dia harus jadi 0. Gimana cara menjadi 0? Lawannya dari 8 berapa? Positif 8. Berarti positif 8 dikali baris kuncinya. Baris kuncinya adalah B2. Jadi rumusnya adalah B0 ya ditambah 8 dikali B2. Nah, jadi ditambah lawannya dari min 8 ya dikali baris kuncinya 2. Jadi B0 ditambah 8. Kita tulis dulu yang belakangnya. Kita kopas B2-nya ya. B2 itu kan 0,1/5/9, 0,1/9 kali 5. Nah, terus B0-nya adalah 1, min 8, min 5, 0, 0, 0. Kita hitung dapatnya adalah
10 min 5 per 9, 0, 8 per 9, 8 per 9. Nah, kita kopas ke sini. Sudah selesai. Oke. Nah, dari sini kita cek lagi, apakah sudah optimum? Oh, belum. Belum optimum. Kenapa? Karena masih ada yang negatif. Kemudian selanjutnya, kita cari mana yang paling negatif. Oh, ini yang paling negatif, 5 per 9. Kemudian seperti yang tadi langkah sebelumnya ya. Ini berarti kita kita jadikan kolom kunci. Ini kita jadikan kolom kunci. Nah, kita jadikan kolom kunci dan setelah itu ya kita lakukan ya pencarian rasio. Rasio kan masih ingat tadi ya perbandingan antara RHS dengan unsur-unsur pada kolom kunci sehingga didapatkan ini ya ini kan 1 dibagi 1 per 4 per 9 adalah 9 per 4. Kemudian 5 dibagi 5 per 9 sama dengan 9. Kemudian kita cari yang kecil. Yang kecilnya adalah 9 per 4, kemudian didapatkan baris kunci. Sudah didapatkan baris kunci, kemudian kita dapatkan yang namanya pivot. Pivotnya adalah 4 per 9. Ya. Balik lagi, 4 per 9 harus dijadikan 1. Bagaimana cara menjadikan 1? Yaitu dengan operasi baris elemen. Ini pivotnya. Kemudian kita mulai lagi ya. Harus sabar memang ya. Kita mulai, kita ambil bikin tablo 3 dengan patokan tablo 2. Ya, ini tablo 3-nya. Nah, dengan patokan tablo 2. Jadi, kita ketemu pivotnya 4 per 9 kan. Nah, bagaimana 4 per 9 jadi 1? Berarti kita harus bagi dengan 4 per 9 atau dikalikan dengan 9 per 4. Seluruh dari unsur-unsur elemen di B1 kita harus kalikan dengan 9 per 4. Nah, ini ya. Dijadikan 1 dengan cara mengalihkan kebalikannya. Rumusnya kita dapat berarti B1 dikali 9 per 4. Nah, selanjutnya ya, kita kalikan dengan 9 per 4, kemudian B1-nya kita kopas, B1-nya adalah 0,049. 1 min 1 per 9, 1. Nah, ini ya. Kemudian kita hitung dapat, sudah dapat, kita masukkan ke tablo 3. Nah, ini, tablo 3 ini. Sudah, selanjutnya kita butuh, setelah ini 1, kita butuh ini menjadi 1 nih ya. Ini sekarang kita rubah jadi 0 sama 0 yang di baris 0 dan baris kedua. Selanjutnya kita kerjakan lagi. Kita butuh merubah B2 menjadi 0. Bagaimana caranya mengubah B2 menjadi 0? Caranya adalah, kita lihat B2-nya berapa di sini. Oh, 5 per 9. Biar dia jadi 0, berarti dia harus dikurangi lawannya. Lawannya dari 5 per 9, lawan dari 5 per 9 adalah min 5 per 9. Jadi nanti B2 rumusnya adalah B2 min 5 per 9 kali B1. Kita hitung 5 per 9, kemudian kalikan B1. B1-nya sudah yang tadi, gitu ya. Dikopas aja, kemudian kalikan dengan B2, gitu. Kemudian kita jumlahkan. Dapat seperti ini. Ya. Kemudian kita kopas. Nah, kopas dapat seperti ini. Sudah untuk B1 dan B2. Tinggal yang terakhir adalah B0. Kita mulai lagi operasi baris elemen. Kita untuk B0. B0 tadi semula, B0 di sini semulanya adalah min 5 per 9. Lawannya dari min 5 per 9 adalah 5 per 9. Berarti nanti B0 rumusnya adalah B0 ditambah 5 per 9 kali B1. Kita tulis semuanya 5 per 9 dikalikan B1. Ya. Terus kemudian kita masukin B0-nya, kita jumlahkan, dapatnya segini. Kita kopas ke B0. Selesai. Ya. Ini tablo 3 sudah terisi. Nah, selanjutnya kita cek apakah di fungsi tujuan nih, fungsi tujuan adanya di baris ke-0 ini apakah sudah optimal? Apakah fungsi objektifnya, ini fungsi objektif ya di baris 1 ini ya, baris ke-0 ini ya. Apakah semuanya positif? Yes, semuanya sudah positif. Berarti sudah optimal ya. Ya, sudah optimal. Nah, benarnya adalah sebagai berikut. Z-nya itu 41 per 4, 41 per 4. X2-nya, X1-nya adalah 15 per 4 dan X2-nya adalah 9 per 4. Ya.
Jadi keuntungan maksimalnya sebesar 41,4 ya. Kemudian sebaiknya perusahaan itu memproduksi produk 1 15/4 dan produk 2 9/4. Nah, dalam hal ini ya sudah kita dapatkan kesimpulannya, kita kembali ke soal. Nah, soalnya tentang area selokan ya. Nah, bagaimana nih caranya menganalisis itu? Ya, berarti kita rubah ya. Analisisnya menjadi, oh berarti karena itu dalam triliun ya, berarti keuntungan maksimalnya sebesar 41/4 triliun. Maka area selokan sebaiknya membangun klaster A sebanyak 15/4 dan klaster B sebanyak 9. Oke, sementara jangan permasalahkan dulu mengenai kenapa sih pecahan. Kan ini klaster, kenapa pecahan? Kita nanti akan bahas yang namanya program integer ya. Tapi sekarang kita masih ke program linear dulu. Kita terima aja dulu teknik ini ya. Nah, untuk latihan soalnya mungkin kita cari nanti latihan soal yang pas gitu sehingga hasilnya hasilnya bulat atau tidak pecahan seperti ini. Nah, sementara kita terima aja dulu ya teknik simpleknya ya. Oke. Selesai contoh soal 1. Sekarang oke, contoh 2 ya. Contohnya ini gitu ya. Ceritanya ada Ayu Ting Tong, itu seorang pengusaha roti. Dia akan membuat varian terbaru dari roti yaitu roti jenis A dan roti jenis B ya. Ayu Ting Tong membutuhkan gula untuk roti jenis A itu sebanyak 1 kg. Nah, ini variabel gula di sini. Ini roti A-nya adalah 1 kg gitu. Terus kemudian roti B-nya itu adalah 2 kg gulanya ya. Sedangkan stok di gudang itu 20, berarti nggak boleh lebih dari 20, berarti lebih kecil sama dengan 20 kan, harusnya pertidasamaan. Kemudian terigunya untuk roti jenis A, dia membutuhkan 3 kg, roti jenis B dia membutuhkan 2 kg, gitu ya. Nah, jumlah terigunya itu ada 1 kg, jumlah terigunya ada 20 kg di gudang. Berarti tidak boleh lebih besar daripada 20 atau tandanya lebih kecil sama dengan 20. Sedangkan di situ keuntungan jenis roti A adalah 3 unit, roti B adalah 2 unit. Nah, 2 unit ini nggak tahu kita nih apakah 200, 3 unit itu apakah 300, apakah 3.000, apakah 3 juta, ya apakah 3 dolar ya, 2 dolar ya. Kita sebut saja unit gitu ya. Nah, sehingga kalau kita tulis dalam bentuk persamaan ketidaksamaannya, program linearnya ada sebagai berikut nih. Nah, ini ya. Nah, selanjutnya seperti tadi yang sudah dijelaskan, kita rubah dulu ke dalam bentuk persamaan kanonik ya. Dengan menggunakan variabel slack atau variabel pengetat. Nah, di sini kalau misalnya saya ambil 18 gitu ya, saya kasih gambaran lagi. Lebih kecil pada 20. Nah, bagaimana biar jadi sama dengan? Berarti saya harus tambahkan dengan S1. Kemudian kalau di sini misalnya saya ambil 14, bagaimana sih biar jadi sama dengan 20? Berarti saya harus ambil S2. Ini berarti kita menggunakan persamaan kanonik ya, udah melibatkan slack. Nah, sekarang kita membentuk persamaan kanonik tersebut, kemudian kita buat ke dalam bentuk tableau. Sama kayak tadi ya, dan kita masukin ke dalam tablonya, ya, koefisien-koefisiennya. Terus kemudian ya, dari situ kita tulis RHS, right hand side atau ruas sisi kanannya, 0, 20, 20 kan. Oke, masuk. Nah, dari situ nanti kita tentukan basis. Basis adalah unsur adalah variabel yang memiliki kolom ya, di mana dia nilainya 1 dan unsur yang lainnya di kolom yang sama dia nilainya 0 ya. Dalam hal ini Z itu kan 100, jadi diambil Z-nya. Kemudian apalagi S1, karena apa? Yang lain tuh adalah 0, dia S-nya 1. S1 adalah nilai 1 dan S2-nya, yaitu di sini 1, yang lainnya 0. Basis. Selanjutnya, ini kita kenalkan ini B0, ini B1, dan ini B2. Sekarang pertanyaannya, apakah tableau 1 sudah optimum? Jawabannya belum. Kenapa? Karena masih ada unsur di baris 0 atau B0 yang nilainya negatif, yaitu ini min 3. Kita memperbaiki fungsi objektif dengan cara memilih mana yang paling negatif. Dalam hal ini yang paling negatif adalah min 3 ya kan? Sehingga min 3 ini dinobatkan sebagai kolom kunci. Setelah itu ya, kita cari rasionya. Rasio adalah membandingkan RAHS dengan unsur di kolom kunci. Berarti kita cari 20 bagi 1 dapatnya 20 dan 20 bagi 3 dapatnya 20/3. Kemudian baris kunci dalam hal ini adalah B2. Kenapa B2? Karena dia memiliki rasio yang paling kecil, yaitu 20/3.
Sudah dapat baris kunci dan kolom kunci, kita dapatkan yang namanya pivot. Dalam hal ini pivotnya adalah 3. Nah, kolom kunci dan kolom baris bertemu itu membentuk pivot. Dalam hal ini pivotnya adalah 3. Unsur kunci ini ya, itu menjadi 1. Jadi unsur kunci ya atau pivot ini harus kita rubah menjadi 1 gitu. Sedangkan unsur-unsur yang lainnya menjadi 0. Nah, maka itu kita butuh yang namanya operasi baris elementer. Operasi baris elementer ya, kita membentuk menjadi 1, 0, 0. Itu tujuannya adalah mengeluarkan S1 dan S2 dari basis sehingga digantikan dengan S1 dan S2. Kita patokannya ini tablo 1 yang tadi ya. Kita akan mengubah ya. Bagaimana caranya agar supaya 3 ini menjadi 1? Berarti kita harus bagi dengan 3 dong. Ya. Berarti seluruhnya B2 harus kita bagi dengan 3. Didapatkan rumus ini. Biar jadi 1, berarti B2-nya kita bagi 3. Kita bagi 3 semuanya, B2-nya kita kopas, dapatnya ini. Kemudian kita kopas ke tablo. Ya. Sudah dapat ini. Ya. Selanjutnya, setelah ini dapatnya 1, kita harus buat B1 dan B0 menjadi 0. Gitu. Caranya bagaimana? Caranya sebagai berikut. Setelah dapat ini nilainya 1 ya, yang 3 ini jadi 1, sekarang kita harus membuat ininya 0 ya, dan ininya 0. Kita mulai dari B1 dulu. Nah, biar B1-nya jadi 0 berarti kita lawankan ya. Lawan dari 1 adalah min 1. Berarti min 1 kali unsur kuncinya B2 kan. 1 min 1 kalikan B2 dapatnya min B2. Sehingga rumusnya adalah B1 dikurangi B2. Jadi B1 didapat dengan cara B1 dikurang B2. Kita kurangi dulu. Ya, begini ya. Dapat hasil ini, kemudian kita kopas. Well done untuk baris 1 dan baris 2. Sekarang kita ke baris 0. Nah, baris 0 ini kita lihat di sini ya. Di sini kan angkanya min 3. Dia jadi 0, berarti lawan dari min 3 adalah 3. Berarti kita akan mengalihkan 3 dengan B2. Jadi rumusnya adalah B0 adalah B0 ditambah 3B2. Kita tulis dulu 3 kali B2. B2-nya kita kopas ini B2-nya ya. Yang tadi B2-nya ini. Terus kemudian dikalikan dengan B0. B0-nya ini. Dapatnya ini. Kemudian kita kopaskan ke tablo, dapat itu. Selesai ya untuk tablo 2. Kita cek. Oh ya, basis. Basisnya berarti nanti berubah ya. Kita cari yang kolomnya 100 ya, kita rubah jadi S2-nya keluar jadi X1 masuk di situ. Kenapa? Karena X1-nya sudah 001 gitu ya. Nah, sekarang kita cek apakah sudah optimum? Belum. Kenapa? Karena masih ada yang negatif nih. Berarti dia akan berubah menjadi kolom kunci. Selanjutnya, kita cari rasio. Kita bandingkan RHS dengan kolom kunci. Ya. Didapat 8, didapat 20. Berarti yang 8 ini merupakan baris kunci. Kemudian 5/3 jadi pivot. Ya, 5/3 jadi pivot. Nah, kemudian seperti tadi ya, kita harus sabar. Kita masuk ke tablo ketiga. Caranya adalah kita jadikan 5/3 adalah menjadi 1. Bagaimana caranya? Dengan operasi baris elementer. Akan mulai membuat tablo 3 ya dengan cara pertama kali kita jadikan pivotnya 1 dalam hari 5/3. Nah, berarti 5/3 biar jadi 1 berarti dibagi 5/3 gitu kan. Berarti seluruh unsur di baris 1 kita bagi dengan 5/3 sehingga dapatlah rumus B1-nya adalah B1 dibagi 5/3. Ya, ini kita bagi 5/3, kita kopas B1-nya. B1-nya kan 0,05/3, 1 min 5/3, 4/3. Kita hitung dapat ini ya. Kemudian kita kopas masuk ke sini. Ya. Ini untuk B1. Sekarang kita ke B2 dan B0. Kita lanjutkan. Ya, kita ke B2. B2 dalam hal ini itu nilainya adalah min 1/3.
Biar jadi 0, berarti kita harus kurangkan lawannya. Berarti min 1/3 dari B1, karena baris kuncinya adalah B1. Sehingga dapat rumus sebagai berikut. Ya, kita masukin, dapatnya segini, kita kopas ke tablo. Itu hasilnya. Setelah itu, yang terakhir, kita cari untuk B0. Di sini B0 nilainya adalah min 1. Biar jadi 0, berarti dia ditambah 1 dikali baris kuncinya. Sehingga dapat rumus B0 ditambah 1 kali B1, berarti B0 tambah B1. Nah, ini dia. Kopas sini. Selesai. Nah, sekarang kita cek apakah sudah optimal. Sudah. Ternyata sudah optimal. Kenapa? Karena semua fungsi objektifnya itu positif. Kalau begitu berarti kita dapatkan solusi optimalnya, yaitu Z adalah 28, X1-nya adalah 4, X2-nya adalah 8. Nah, berarti keuntungan maksimalnya adalah sebesar 28 unit ya. Apa nggak ngerti? Apakah miliar? Apakah juta? Ya, ini nanti akan disesuaikan dengan konteks dari kasusnya. Kemudian, sebaiknya Ayu Ting Tong itu memproduksi roti sebanyak 4 unit untuk roti A dan roti B sebesar 8 unit. Oke, selesai contoh 2. Sekarang kita lanjutkan contoh ketiga. Contoh ketiga ini berbeda dengan contoh 1 dan 2. Contoh ketiga ini dia memiliki 3 batasan nih, ya. Batasan yang pertama ini, batasan yang kedua ini, batasan ketiga ini. Ini fungsi objektifnya tetap maksimalisasi. Nah, di perkuliahan kali ini saya masih bahas maksimalisasi ya. Jadi belum yang minimum ya. Fungsi minimum belum. Sekarang kita mulai. Langkah awal seperti biasa kita buat dulu persamaan kanoniknya ya. Ya, jadi kalian menggunakan step-step yang tadi sudah diajarkan di contoh 1 dan contoh 2 ya. Ini langsung saja ya, nanti silakan elaborasi atau hitung lagi ya untuk untuk hasil-hasilnya ya. Nanti coba diobservasi sendiri ya. Ini adalah tablo dari persamaan yang pertama, kanonik yang pertama, persamaan awal ya, ini. Kemudian selanjutnya seperti biasa ya, dari situ kita cari yang paling negatif mana. Yang paling negatif ternyata dapatnya adalah min 5 ini. Sehingga dia menjadi apa? Menjadi unsur kunci. Jadi kolom kunci ya, kolom kunci. Setelah itu kita cari rasionya. Rasionya adalah RHS dibagi sama unsur-unsur di kolom kunci. Dapatnya ini 8 dibagi 0 adalah tak terhingga, 15 bagi 3 adalah 5, dan 30 bagi 5 adalah 6. Dari sini mana yang paling kecil? Yang paling kecil ada di baris kedua. Sehingga baris kedua ini menjadi baris kunci. Pertemuan kolom kunci dan baris kunci disebut dengan pivot. Jadi pivotnya adalah 3. Nah, sekarang bagaimana 3 itu hilang? Bagaimana 3 itu hilang? 3 itu kita hilangkan dengan cara kita bagi dengan jadi ini ya. Nah, sekarang 3 ini kita bagi 3 ini biar jadi 1 berarti dibagi 3. Artinya seluruhnya di B2 ini dibagi 3. Ya. Nih. 0 1 1. Ini harusnya saya copy aja deh yang ini. Biar enak jadi patokan. Tablo pertama biar enak patokannya. Oke. Berarti di sini seluruhnya saya bagi dengan 3 ya. Yang ini baris kedua saya bagi 3, dapatnya ini nih. Ini bagi 3. Ya. Sudah dapat ya. Terus selanjutnya ya, ini kan ini jadi 0 dan ini harus jadi 0, ini harus jadi 0. Kebetulan ini sudah 0 berarti kita tidak perlu lakukan apa-apa. Tulis aja apa adanya ya. Jadi B1 tetap jadi B1 tuh. Saya tulis apa adanya gitu ya. Kemudian ini sekarang kita mulai di B3. Kita mulai di sini B0 ya. Kita mulai dari B0 aja. B0 di sini harus jadi 0. Caranya adalah dengan ditambah dengan lawannya. Lawannya adalah dari 5 min 5 berarti menjadi 5. Berarti 5 dikali B2 karena B2 itu adalah baris kuncinya. Sehingga rumusnya adalah B0 tambah B2
5B2, jadi nanti didapatkan hasil sebagai berikut. Seperti biasa, B0-nya nanti dikopas, ya, ditranspos matriksnya. Seperti ini, gitu. Dapat seperti ini. Kemudian di B3 kebetulan 5, lawan dari 5 adalah min 5, jadi rumusnya B3 biar jadi 0 adalah B3 dikurangi 5B2. Seperti itu. Kemudian didapatkan hasil ini, kemudian kopas dan ditranspos masukin ke sini, dapat segini. Oke. Sudah selesai, ya, sudah kita dapatkan. Ternyata di tablo 2 ini masih ada yang negatif, berarti belum optimal, ya, belum optimal. Min 3 ini belum optimal. Berarti kita lakukan lagi tablo ketiga. Kita perlu mendapatkan tablo ketiga dengan cara, ya, dengan cara yang pertama, bagi dulu RHS-nya dengan kolom kunci. Jadi ini kolom kunci kan, kita bagi RHS-nya dengan kolom kunci, didapat ini 4 tak terhingga dan 5/6. Berarti yang kecil adalah ini 5/6, sehingga saya dapatkan baris kunci. Gitu ya. Nah, dari pertemuan kolom kunci dan baris kunci didapatkan pivotnya 6. Nah, berarti di sini selanjutnya di tabel 2, kita harus lakukan operasi baris elementer di mana 6 ini berubah jadi 1, kemudian unsur-unsur di atasnya 6 ini menjadi 0 dan 0, 0, 0. Kita mulai tabel 3. Nah, ini biar kita ada acuan, ya. Tabel ini saya copy aja. Tadi saya copy aja. Ya. Saya copy aja sini. Ya. Baik. Ini tabel 2, ini harusnya tabel 3 nih, harusnya tabel 3. Jadi ini tabel 2 yang tadi udah kita hitung, sekarang ini tabel 3. Terus kemudian langkah awal seperti biasa, jadikan 6 ini menjadi 1 dengan cara membagi seluruh unsur di B3 menjadi 0. Menjadi dibagi dengan 6 atau dikali dengan 1/6. Dapatnya ini. Ya. Kemudian kita kopas masuk ke sini. Selesai, ya kan? Terus kemudian kita lihat selanjutnya B2 perlu kita ubah? Tidak, karena sudah 0. Berarti kita mulai di B1 dan B0. B1 di sini adalah 2. Biar dia menjadi 0, berarti saya kurangi, saya tambah dengan lawannya. Lawannya dari 2 adalah min 2. Min 2 dari baris kuncinya adalah B3. Jadi rumusnya B1 nanti adalah B1 dikurangi 2B3. Dapat set, ya. Kemudian dikopas ke B1, set, gitu kan. Kemudian kalau sudah, sekarang kita ke B3. B3 itu semula adalah minus 3, lawan dari minus 3 adalah plus 3. Jadi plus 3B3, B0 tambah plus 3B3. Plus 3B3. Didapatkan nilai hasil sebagai berikut, kemudian kita kopas di sini, ya. Dapat seperti ini. Sudah, ya. Nah, dari situ kita cek nih apakah sudah didapatkan solusi optimal? Apakah di B0 ini masih ada yang negatif? Tidak, ya. Berarti sudah didapatkan solusi optimal, ya. Sehingga solusi optimalnya adalah Z itu adalah 27,5, kemudian X1-nya adalah 5/6, dan X2-nya adalah 5. Ya, kira-kira seperti itu, ya, gambarannya untuk pemrograman linier, ya. Jangan lupa berlatih, dan matematika tidak mungkin sukses kalau tidak rajin dan berlatih, ya. Sukses buat kalian, semangat berlatih, semangat belajar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.